Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Jumat, tanggal 4 April tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah Mengenal Allah melalui Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mempelajari atau mendalami misi Gereja Katolik, pada umumnya ya kita biasanya bisa mengerti ya, biasanya itu misi Gereja Katolik di suatu negara atau di suatu bangsa itu biasanya selalu diawali dengan kedatangan seorang misionaris ya, dan biasanya dia seorang imam ya, seorang pastor, seorang romo, datang ke sebuah negara atau ke sebuah bangsa dan kemudian dia memulai karya misi di situ dan akhirnya berdirilah Gereja Katolik di situ dan kemudian berkembang ya. Gereja Katolik ini terus berkembang dan semakin lama umatnya semakin banyak. Biasanya langkah-langkahnya seperti itu yang umum ya. Seorang misionaris datang ke sebuah negara lalu mulai mewartakan Injil dan kemudian iman Katolik menyebar di negara itu. Tetapi sesuatu yang unik itu terjadi di negara Korea. Ya. Korea ini unik. Mengapa unik? Karena proses berdirinya Gereja Katolik di negara Korea ini berbeda dengan proses pada umumnya. Jadi kalau menurut sejarah, ya kebetulan saya pernah bertemu dengan seorang romo berkebangsaan Korea Selatan. Dia banyak bercerita tentang saya mengenai misi Gereja Katolik di Korea Selatan atau bahkan Korea ya. Jadi jauh sebelum Korea ini terbagi dua ya, Korea Utara, Korea Selatan, itu iman Katolik sudah masuk di tengah-tengah bangsa Korea. Dan sejarah misi di Korea ini terbilang unik ya. Jadi di zaman dulu bangsa Korea ini selalu diperintah oleh seorang raja ya. Dan pada umumnya ya jarang sekali ada raja Korea yang bijaksana ya, itu jarang terjadi. Pada umumnya raja-raja yang memerintah di Korea itu karakternya kejam dan lalim ya. Dan kemudian ya kebetulan orang Korea pada waktu itu memiliki konsep bahwa raja itu adalah anak Tuhan. Ya, jadi raja itu adalah anak dewa atau anak Tuhan. Maka ketika orang Korea ini melihat tingkah laku rajanya yang kejam dan lalim, maka mereka pun kemudian memiliki konsep bahwa Tuhan itu ya, atau dewa atau Tuhan itu pasti karakternya sama dengan anaknya ya, yaitu sama-sama kejam dan lalim ya. Dan inilah yang dipercaya oleh orang Korea selama berabad-abad ya, bahwa Tuhan itu adalah ya pribadi yang kejam dan lalim, maka kita harus hati-hati. Kita tidak boleh mengecewakan Tuhan. Kita harus hidup sungguh-sungguh benar di hadapannya supaya Tuhan ini tidak memarahi kita, tidak murka kepada kita. Nah, itulah konsep awal bangsa Korea tentang Tuhan. Tetapi kemudian ada beberapa sarjana, ada beberapa cendekiawan bangsa Korea. Rupanya bangsa Korea ini mungkin semangat belajarnya sangat tinggi ya. Ketika mereka berhasil mendapatkan Alkitab ya, atau Injil, mereka baca ya. Ya menurut cerita Alkitab yang pertama yang bisa dimiliki oleh orang Korea itu adalah berbahasa Mandarin ya, berbahasa Tiongkok. Karena mereka bisa bahasa Tiongkok, bisa bahasa Mandarin, mereka pelajari Alkitab dan Injil itu. Dan di dalam Injil mereka akhirnya menemukan sosok anak Tuhan juga ya, tapi bukan raja ya. Ada sosok anak Tuhan yang
wartakan di dalam Injil. Dan anak Tuhan ini memiliki karakter, memiliki sifat yang sungguh sangat berbeda dengan raja-raja mereka. Anak Tuhan ini adalah seorang pribadi yang penuh belas kasih dan kemana-mana mewartakan cinta kasih. Dan dia memiliki karakter yang lembut, ya, memiliki karakter yang sangat ramah. Dan lambat laun orang Korea tertarik dengan pribadi anak Tuhan ini, ya. Mereka berpikir kok beda sekali dengan raja kami, ya. Raja kami itu anak Tuhan juga, tapi karakternya kejam, lalim, jahat. Ya, mungkin seperti itulah karakter Tuhan. Tetapi ketika mereka membaca Alkitab, membaca Injil dan berjumpa dengan pribadi Yesus Kristus yang dikisahkan dalam Injil, yang juga adalah anak Tuhan, pelan-pelan mereka mulai kagum, ya, dengan sosok anak Tuhan ini yang sangat lembut hati, ramah, penuh belas kasih dan penuh cinta, ya. Akhirnya mereka tertarik untuk mengimani Kristus. Ya, mereka berpikir daripada mengikuti agama raja, ya, yang Tuhannya kejam dan lalim, lebih baik kita mengimani Yesus Kristus ini, juga sama-sama anak Tuhan, dan pasti Bapaknya, Allah yang dia sembah juga pasti juga memiliki karakter yang sama, yaitu penuh belas kasih, ramah, lembut hati, dan penuh cinta kasih. Nah, itulah sejarah misi di negeri Korea yang berbeda dengan yang terjadi di negara-negara lain. Tidak ada satu misionaris pun yang datang ke Korea untuk mewartakan Injil, tetapi mereka menemukan sendiri pribadi Yesus Kristus dan iman Kristiani melalui hasil studi mereka atas Alkitab dan Injil. Baru kemudian karena jumlah umat Katolik makin lama makin banyak, akhirnya mereka pergi ke Tiongkok dan meminta romo-romo yang ada di Tiongkok untuk datang ke Korea untuk mulai membangun gereja Katolik di negeri Korea. Itulah Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh luar biasa kuasa Allah ini. Jadi orang berhasil mengenal Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh belas kasih, Allah yang ramah, Allah yang lembut hati melalui pribadi Yesus Kristus. Dan dalam Injil hari ini, Injil Yohanes bab 7 ayat 1 sampai 30 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dari Dialah, dan Dialah yang mengutus aku." Jadi Ibu Bapak, Saudara-saudari, dari sabda Tuhan Yesus ini jelas sekali bahwa yang paling mengenal, yang memiliki pengenalan paling dalam tentang Allah Bapa tidak lain adalah Yesus sendiri. Ya. Oleh karena itu, marilah Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pengenalan yang paling tepat, pengenalan yang paling benar akan Allah dengan segala karakternya hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah di masa Prapaskah yang masih tersisa ini, mari kita lanjutkan usaha-usaha kita untuk semakin mengenal Yesus Kristus melalui doa-doa, melalui permenungan-permenungan kita akan sabda Tuhan yang ada di dalam kitab suci, dan semoga dengan semakin mengenal Yesus Kristus juru selamat kita, kita juga akan semakin mengenal Allah Bapa yang sungguh sangat mencintai kita. Tuhan memberkati.